Mari ikuti kegiatan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dante Rigmalia, Kepala Sekolah dari SDN 184 Buah Batu, Kota Bandung. Saya menjabat di sini sejak tanggal 27 Februari tahun 2020. Oke. Pendidikan inklusif adalah sebuah paradigma berpikir yang menghargai, menghormati, dan mengakui bahwa semua anak itu memiliki potensi kemampuan yang berbeda satu sama lain, dan juga mereka itu memiliki kebutuhan layanan yang berbeda. Dengan demikian, maka semua orang atau semua guru perlu mengakomodir keberagaman potensi, kemampuan, dan juga kebutuhan perkembangan dan belajar mereka. Sehingga untuk implementasi pendidikan inklusi di sekolah, maka harus berangkat dari ibu bapak guru memahami bahwa no two children are the same. Tidak ada dua anak yang sama. Ada satu anak yang pandai bernyanyi, tidak pandai dalam matematika. Ada yang pandai dalam olahraga, tetapi tidak pandai dalam bahasa Inggris. Nah, keberagaman ini harus diakui dan dihargai, dan juga kemudian diakomodir untuk dilayani sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Nah, berawal dari sana, maka ibu bapak dan guru akan melakukan desain pembelajaran yang mengakomodir semua, sehingga tidak ada anak yang tidak berpartisipasi. Karena pendidikan inklusif berarti meminimalisir hambatan dan juga meningkatkan partisipasi seluruh anak yang ada di kelas kita. Itu barangkali. Oke, ketika kita berbicara tentang peserta didik yang ada di sekolah kita, maka kita juga perlu berbicara tentang keberadaan kita ya di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Bahwasannya secara fisik kita mempunyai perbedaan dari warna kulit, dari bentuk hidung, ada dari perbedaan rambutnya dan lain sebagainya ya. Nah, perbedaan itu perlu dihargai oleh setiap orang, termasuk anak-anak di sekeliling kita. Nah, pada saat guru mengajar di kelas, barangkali perbedaan ini tidak hanya sekedar pada perbedaan fisiknya, tetapi nanti guru-guru akan menemukan ada anak yang lebih cepat belajarnya, menangkap pembelajaran lebih cepat dibandingkan anak yang lain. Ada yang lebih berani daripada anak yang lain, ada yang lebih pemalu. Nah, sehingga perbedaan ini harus benar-benar dirasakan oleh guru, sehingga guru akan bisa melayani anak dengan lebih baik dan menyamankan semua anak. Nanti para guru juga akan menyadari ketika mereka sadar bahwa di kelas yang mereka ajar, anak-anak itu beragam seluruhnya. Mereka akan menyadari ketika ada anak katakanlah yang berkebutuhan khusus karena faktor neurologis seperti misalnya autis. Nah, mereka sudah aware bahwa ini adalah keberagaman yang ada pada diri anak-anak. Ketika ibu bapak guru mengajar dan di dalamnya
ada anak-anak yang diakui oleh ibu bapak gurunya itu berbeda kemampuannya, potensinya, kebutuhan belajarnya, maka seyogianya guru itu memberikan layanan pendidikan, layanan pembelajaran, mensupport tumbuh kembang anak sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi ada anak yang pemalu, bagaimana ibu bapak guru memberikan layanan yang mendorong anak ini untuk mau tampil. Demikian pula ketika ada anak yang misalnya dari sisi kognisi belajar matematika agak terhambat, bagaimana guru memberikan pembelajaran yang berbeda antara dia dan temannya. Barangkali itu sisi layanan yang dibedakan ketika guru paham bahwa di kelasnya ada anak yang berbeda kemampuannya. Ya, kalau berbicara tentang anak berkebutuhan khusus, katakanlah yang secara signifikan karena faktor neurologis, misalnya ADHD, autis, atau learning disability yang lebih tren di masyarakat dikenal misalnya disleksia. Kalau di sekolah ini barangkali 1 atau 2 di kelasnya itu memiliki kebutuhan khusus, tetapi tidak seluruhnya karena hambatan neurologis, ada juga yang hambatannya sosial, emosi, dan juga ada secara motorik. Misalnya dia memiliki postur kaki yang kaki kanan dan kaki kiri itu berbeda panjangnya, sehingga kalau jalan gerakannya berbeda. Maka ibu dan bapak guru ketika melihat anak yang seperti ini perlu aware agar tidak menjadi hal-hal yang tidak baik untuk seluruh anak di kelas itu, termasuk anak yang memiliki postur tubuh yang seperti itu. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif, maka ada banyak hal yang harus dilakukan oleh guru. Di antaranya bagaimana guru memanage pembelajaran. Jadi ketika guru mau mengajar, maka seyogianya guru sudah dapat memetakan, kalau saya mengajar materi ini dan pada saat saya menjelaskan tentang X, materi X, guru harus sudah bisa membayangkan ada anak Y di sudut sana yang barangkali dia akan menjadi sangat aktif, tidak mau diam. Nah, ketika guru sudah berpikir seperti itu, maka guru sudah akan mengantisipasi kira-kira kalau saya mengajar itu akan seperti apa agar anak yang tadi sikapnya bisa sesuai, bisa membuat kondusif pembelajaran di kelas. Jadi intinya manajemen kelas yang berkualitas yang perlu dilakukan oleh guru agar pembelajaran itu efektif dan nyaman untuk semua. Kegiatan yang kami rutin lakukan dalam rangka pengembangan kapasitas guru diantaranya adalah pertama adalah team building. Team building ini berguna untuk agar guru satu sama lain dapat membangun komunikasi yang efektif, agar dapat berkolaborasi, kemudian juga agar dapat memiliki wahana untuk berkreasi, dan juga mereka belajar memecahkan persoalan yang mereka hadapi ketika mereka dihadapkan sesuatu hal dari apa yang saya tugaskan. Jadi intinya kegiatan itu mendukung agar guru-guru memiliki keterampilan yang sedang menjadi tren ya, keterampilan abad 21, yaitu kemampuan communication, collaboration, creative thinking, dan problem solving. Ketika guru harus mengarahkan hal ini kepada para peserta didik, maka sebelum peserta didik memiliki keterampilan itu, maka guru dulu yang harus memiliki keterampilan abad 21. Nah, diantaranya itu yang pertama dengan melakukan team building. Yang kedua adalah pengembangan kapasitas terkait dengan hasil EDS ya, evaluasi diri sekolah, diantaranya kebutuhan guru untuk pengembangan dirinya. Nanti akan ada pelatihan tentang penyusunan media atau perangkaian atau pembuatan media pembelajaran atau menggunakan IT dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan para guru.
Oke, berbicara tentang anak berkebutuhan khusus, barangkali kita perlu definisikan dulu anak berkebutuhan khusus itu siapa. Jadi anak berkebutuhan khusus adalah siapapun juga yang karena kondisi fisiknya, sosialnya, emosinya memiliki hambatan untuk bisa tumbuh, berkembang, dan belajar. Dan mereka membutuhkan layanan khusus, sehingga guru harus melayani mereka secara khusus. Ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh, tentu ini sesuatu hal yang sangat berbeda dari sebelumnya. Maka banyak anak yang menjadi memiliki kebutuhan khusus. Di antaranya mereka tidak pandai menggunakan dawai, kemudian mereka tidak pandai menggunakan aplikasi pembelajaran, sehingga mereka perlu layanan dari para guru untuk bagaimana mereka sukses dalam belajar menggunakan sistem daring ini. Di antaranya guru membelajarkan guru bagaimana aplikasi misalnya menggunakan Zoom meeting seperti apa, kemudian harus mengirimkan file seperti apa. Itu kalau kita mengacu kepada kebutuhan khusus pada setiap anak. Nah, ada kebutuhan khusus yang secara signifikan, katakanlah anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda dari anak pada umumnya di kelas. Maka seyogianya guru memberikan layanan pembelajaran yang disesuaikan dengan kapasitas kecerdasan ini. Katakanlah kalau anak yang lain sudah belajar perkalian, anak ini barangkali belum bisa menjangkau perkalian, tetapi materi sebelumnya perkalian sebagai penjumlahan berulang, maka guru akan menyesuaikan pembelajaran untuk anak-anak yang dalam sisi kognisi berbeda daripada anak pada umumnya di kelasnya. Oke, ya berbicara tentang target yang ingin dicapai ketika saya datang ke sini, yang pertama tentunya bagaimana bisa meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua yang memiliki peserta didik di sini. Ketika kita berbicara tentang peningkatan mutu layanan, maka kita pun harus berbicara dan berinvestasi terhadap sumber daya manusia, sehingga apa yang dilakukan pada tahun pertama saya di sini adalah mengembangkan kapasitas SDM-nya. Yang pertama, mereka harus mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kreatif, dan mampu memecahkan persoalan yang terjadi atau yang ada pada diri mereka dan yang dihadapi di sekolah, untuk kemudian memberikan keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan, misalnya penggunaan teknologi, sehingga akan berikan pelatihan-pelatihan tentang menggunakan IT. Kemudian ada pelatihan tentang bagaimana mengelola kelas yang baik dan efektif, kemudian memanfaatkan media pembelajaran untuk kepentingan pembelajaran yang bermutu di kelasnya, sehingga secara komprehensif yang ingin dicapai adalah pengembangan seluruh sivitas yang ada di sini, baik itu peserta didik, orang tua, tenaga kependidikan, pendidik, dan masyarakat sekitarnya. Kita pun berkolaborasi dengan komite sekolah yang alhamdulillah tahun ini pun berhasil melakukan pembentukan komite sekolah, meskipun keadaan sekolah ini dalam keadaan di lingkungan sosial ekonomi yang menengah ke bawah, tetapi mereka bukan berarti tidak memiliki perhatian yang baik terhadap pendidikan. Ketika kita raih, ketika kita rangkul, mereka mau berkontribusi untuk penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik lagi di sini. Itu barangkali target utama yang ingin dicapai oleh sekolah pada 1 tahun ke depan. Oke, baik, persiapan tatap muka sudah kita lakukan sebetulnya sejak 1 semester lalu, karena ketika belum ada perpanjangan perpanjangan belajar di rumah, isunya adalah kita akan segera tatap muka, sehingga kami sudah melakukan persiapan, di antaranya sosialisasi kepada orang tua tentang rencana akan membuka sekolah dengan protokol kesehatan, dan juga memberikan amanat-amanat kepada orang tua agar mereka bisa mendukung program sekolah, sehingga ketika kita membuka sekolah kita tetap terjaga keamanan dan keselamatan, juga kesehatan seluruh sivitas akademi di SD 184 Buah Batu ini.
protokol kesehatan seperti pengecekan suhu sudah kita siapkan, hand sanitizer, tempat cuci tangan sudah kita perbaiki dan kita buat, kemudian kamar mandi, toilet dan lain sebagainya juga sudah kita buat. Kemudian bahkan kita membuat dapur untuk para guru agar guru tidak banyak keluar masuk untuk mencari makanan pada saat jam istirahat. Kita bisa memasak di sekolah sehingga moving guru-guru dari sekolah ke tempat lain juga bisa terkurangi. Orang tua sudah disampaikan bahwa ketika pembelajaran dimulai, maka orang tua harus memberi bekal kepada anaknya, minuman dan juga makanan, sehingga anak-anak tidak jajan atau keluar sekolah. Itu barangkali insya Allah kami siap untuk pembelajaran tatap muka. Ini adalah ruangan yang kita desain menjadi ruangan yang serbaguna. Dalam keterbatasan lahan, kita coba optimalkan ruangan-ruangan yang ada. Ruangan ini kita gunakan untuk kegiatan pertemuan kecil antara beberapa orang, misalnya pertemuan dengan pembantu kepala sekolah, rapat dengan komite sekolah, atau rapat-rapat kecil yang dihadiri oleh beberapa kepala sekolah misalnya ketika ada sebuah kegiatan. Ruangan ini juga didesain sedianya untuk memberikan dukungan kepada anak-anak siapapun juga yang memiliki kebutuhan untuk pengembangan. Misalnya ada pasir, ini adalah pasir kering, karena anak-anak usia SD itu apalagi kelas 1 dan 2 biasanya memiliki motorik yang kurang optimal, sehingga kita bisa kembangkan dengan cara memberikan pasir, memasukkan pasir ke dalam tempat. Kemudian ini adalah pasir basah dan mereka pun bisa belajar untuk menggerakkan jari jemari agar jari jemari mereka menjadi lentur sehingga memiliki kesiapan untuk menggunakan jari jemarinya untuk menulis. Kita bisa lihat juga di sini, ini ada beberapa prestasi yang sudah diraih oleh peserta didik di sini dalam berbagai bidang, apakah itu bidang pramuka, olahraga, atau bidang kesenian lainnya. Ruangan ini pun disertai dengan beberapa alat ya. Ada alat untuk pengembangan kreativitas, misalnya dengan menggambar menggunakan pewarna, dan ada kuasnya atau ada spidol, ada yang lainnya. Ini untuk kreatif art. Dan ada boneka-boneka yang sengaja kita sediakan untuk mendorong anak-anak yang butuh pengembangan, diantaranya pengembangan komunikasi, bicara, dan bahasa, agar mereka lebih terinspirasi ketika mereka belajar mengembangkan bahasa menggunakan alat-alat ini. Hanya alat-alat ini memang belum kita bisa gunakan karena sejak Maret memang sekolah ditutup sehingga aktivitas kita belum lakukan. Hanya ini adalah gagasan yang insya Allah akan kita lakukan ketika pembelajaran bisa dilakukan. Ini untuk kreatif art, dan di bawah ini ada model-model mainan yang akan membuat anak-anak itu terinspirasi untuk bisa mengungkapkan kata-kata, membuat kalimat, membuat cerita dan lain sebagainya. Dan aneka ragam mainannya termasuk ada batu-batuan, ada batu yang dari kali, dari laut ya, dan lain sebagainya, sehingga memudahkan anak-anak untuk berimajinasi dan juga mengekspresikan apakah keterampilan berbahasanya ataupun ada sesuatu hal secara sosial emosi perlu dikembangkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Gora Juara TV